Bentuk surga apa sih sebenarnya? Nah itu, tahu nggak itu? Nah, kita perlu tuh bahas bersama. Bentuk surga itu adalah kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh diri kita sendiri, oleh pasangan kita sendiri, keluarga kita sendiri. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di channel Suarain Aja, karena setiap suara memiliki arti. Kali ini kita akan kembali membahas tentang Lotrangga ya. Beliau di salah satu podcast sedang membahas atau membicarakan tentang definisi surga. Perlu kita dengar secara perlahan, kita simak, kita telaah, kita hayati apa makna dari yang disampaikan oleh Lotrangga. Kita simak bersama ya videonya. Mari kita simak video lengkap pembahasan tentang surga. Sangat menarik. Check this out. Itu luar biasa, ya kan? Ya, dan dirasakan ini lagi ada di surga ya. Gimana pun kita tersesat di Indonesia, serasa di surga kan, Lor? Ya. Dan itu surga wajib dinikmati oleh siapapun hak manusia yang ada di bumi. Sebelum surga di sana, nikmatilah dengan surga yang ada di bumi. Sebelum surga imajiner, nikmati surga yang faktual. Yang ada di bumi. Surga ada di telapak kaki ibu. Inilah bumi. Iya. Karena ibu menginjak bumi. Kayak begitu ya filosofi ya. Surga itu ada di bumi. Dari situ mendapatkan surga di bumi, barulah menikmati surga yang abadi di sana. Allah, kira-kira begitu. Sosok luar biasa yang makanya surga ada di telapak kaki ibumu atau di bawah ibu. Ya inilah yang dijadikan ibu ya bumi. Jadi jangan berpikir cuma surga di sana. Terlalu imajiner gitu ya. Jadi surga yang ada di sini harus dinikmati. Bentuk surga apa sih sebenarnya? Nah itu, tahu nggak itu? Nah, kita perlu tuh bahas bersama. Bentuk surga itu adalah kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh diri kita sendiri, oleh pasangan kita sendiri, keluarga kita sendiri, lingkungan kita sendiri, bangsa kita sendiri, negara sendiri, dan seluruh bumi ini merasakan surga. Itulah disebut surga. Maka surga ada di bumi yang harus dirasakan di telapak kaki ibu. Baru kita bisa berangkat kepada surga di sana. Iya, yang abadi. Gitu. Sekalipun ada keabadian yang ada ditinggalkan di bumi itu. Bahkan mungkin surga di sana itu refleksi daripada surga yang kita alami di sini. Yes. Itu tadi ya abangku. Mungkin kita sebagai orang awam ya. Saya sendiri mungkin juga. mungkin keterbatasan pengetahuan saya ya. Jadi yang disampaikan beliau itu suatu hal yang baru. Menurut saya seperti itu. Bagaimana bangku juga sekalian yang disampaikan oleh Lotrangga tersebut, bahwa definisi surga di telapak kaki ibu ya bumi ini. Jadi surga itu bisa atau terwujud ya kebahagiaan ya ketika kita berada di bumi saat ini. Jadi sebelum kita jauh ke surga yang abadi ya, surga juga bisa diwujudkan di muka bumi ini, atau surga di telapak kaki ibu, atau bahwa yang dipijak oleh seorang ibu yaitu di bumi ini. Itulah juga surga yang nyata yang harus kita wujudkan bersama di bumi ini. Luar biasa. Hal yang baru. Mungkin bagi teman-teman sekalian atau abangku sekalian yang sudah mengetahui hal itu ya, itu sudah hal yang lumrah bagi yang sudah mengetahui. Tapi bagi orang awam, banyakkan orang awam mungkin ya, oh gitu ya. Jadi terkesan seperti ilmu cocokologi atau ilmu kebetulan atau ilmu mencocokkan sesuatu kata dengan kata yang lain, seperti itu. Tapi kalau kita simak secara mendalam, simak secara tenang, slow kita renungkan, kita bisa menciptakan surga yang nyata di kehidupan kita sehari-hari. Karena surga sesungguhnya adalah mewujudkan suatu kebahagiaan itu dimanapun kita berada. Itu pesan dari Lotrangga ya. Koreksi jika yang saya sampaikan salah, tidak masalah bagus sekalian.
Karena suara abangku, suara saya, suara kita semuanya memiliki arti, semuanya memiliki nilai, semuanya memiliki bobot yang sama, dan semuanya berhak untuk dihormati. Seperti itu abangku ya sekalian. Lagi-lagi Rangga memberikan ilmu yang lain atau pengetahuannya, membagikan pengetahuannya kepada kita semua. Salut buat Rangga. Seperti itu tadi abangku. Saya masih banyak sekali video-video dari Rangga itu yang cukup menarik ketika kita benar-benar mendengarkan dengan seksama apa yang beliau sampaikan, dengan gaya bahasa beliau memang seperti itu. Jadi terkesan bercanda, terkesan kurang serius, tapi ternyata memang memiliki arti, memiliki makna. Itu yang saya suka. Saya sangat menghargai beliau. Mudah-mudahan tidak seperti yang diberitakan bahwa beliau sudah tidak ada. Mudah-mudahan beliau masih ada dan masih bisa memberikan ilmunya atau berbagi ilmunya kepada kita semua. Oke, selamat malam abangku sekalian. Sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.